Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 14 dalam mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. Kelompok 14 beranggotakan Citra Karenina Joli, Dwi Febrina Sulistia, Muhammad Arifin, dan Salsa Bila. Di video ini, kami akan memaparkan tahapan kegiatan surveillance pada penyakit katarak. Baik, langsung saja kita simak videonya. Katarak merupakan penyebab tertinggi kebutaan di Indonesia. Diperkirakan 78% penyebab utama kebutaan adalah penyakit katarak, kelainan refraksi, dan glaukoma. Angka kebutaan Indonesia mencapai 3% dan sebanyak 81%-nya disebabkan oleh katarak. Peta persebaran kasus katarak di Indonesia menunjukkan bahwa kasus katarak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyebab utama katarak adalah proses degenerasi akibat penuaan. Penyebab lainnya meliputi trauma atau kecelakaan, peradangan pada mata, kelainan bawaan, dan kondisi-kondisi lain yang lebih jarang ditemui. Apa itu katarak? Secara definisi, katarak adalah proses terjadinya kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan. Katarak disebut juga proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata, sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai kebutaan. Kekeruhan ini disebabkan oleh terjadinya reaksi biokimia yang menyebabkan koagulasi protein lensa. Katarak dapat terjadi secara kongenital atau sejak lahir. Namun pada umumnya, katarak terjadi karena proses degenerasi yang berhubungan dengan penuaan, trauma dan induksi dari obat-obatan, serta komplikasi dari kondisi sistemik seperti diabetes mellitus atau penyakit mata seperti glaukoma dan uveitis. Berikutnya adalah tahapan surveillance berupa pengamatan. Katarak merupakan kelainan pada lensa mata yang disebabkan oleh kekeruhan dan tergantungnya cahaya masuk ke dalam bola mata yang menyebabkan penglihatan kabur hingga kebutaan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun, lama-kelamaan katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat pengidap merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit mata ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia yang dapat diobati. Berikutnya, faktor resiko katarak. Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko katarak. Antara lain yang pertama, penuaan. Penuaan adalah penyebab tersering dari kekurangan lensa atau katarak. Lalu selanjutnya ada riwayat trauma. Lensa mata yang pernah mengalami trauma seperti masuknya serpihan material tajam ke mata, terbentur bola, kembang api, dapat membuat katarak timbul lebih cepat. Lalu infeksi saat kehamilan. Jika ibu saat hamil mengidap infeksi, khususnya rubella, dapat menjadi penyebab utama terjadinya katarak kongenital pada anak yang dilahirkan. Katarak kongenital dapat terjadi pada salah satu atau kedua bola mata anak. Selanjutnya, mengonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu lama, seperti obat kortikosteroid dan amiodaran, dapat memicu katarak. Dan pengidap penyakit tertentu, pengidap diabetes mellitus, hipertensi, hipokalemia, dan dermatitis atopik dapat berkaitan dengan timbulnya katarak di kemudian hari. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan awal dari rangkaian kegiatan untuk mengolah data selanjutnya. Pengumpulan data merupakan proses yang membantu peneliti dalam penelitian yang berpengaruh pada tahapan analisis yang dilakukan termasuk pada hasil dan kesimpulan yang dibuat. Kesalahan dalam proses pengumpulan data dapat menyebabkan kesalahan pada analisis dan kesimpulan. Data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber internal yang didapatkan secara langsung, seperti dari observasi, wawancara, dan lainnya. Pengumpulan data dengan metode wawancara pada penyakit katarak dapat dilakukan dengan tanya jawab melalui tatap muka bersama dokter spesialis dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada di klinik atau rumah sakit tersebut. Atau bisa juga dengan pasien baru maupun pasien yang sedang melakukan kontrol setelah operasi katarak. Sedangkan data sekunder merupakan data bersumber eksternal yang didapat melalui referensi dari luar, baik artikel, badan litbangkes, BPS, rekam medis dari penderita katarak, dan lainnya. Adapun survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness merupakan standar pengumpulan data kebutaan dan gangguan penglihatan sebagai salah satu metode pengumpulan data baku yang direkomendasikan oleh WHO. Kemudian, pada tahap ketiga kegiatan surveillance penyakit, terdapat kegiatan analisis data. Analisis data sendiri juga memiliki tahapan-tahapan yang lain. Berikut beberapa tahapan analisis data, yaitu yang pertama, menentukan lokasi dan rancangan penelitian. Seorang peneliti haruslah menentukan tempat dan rencana penelitian yang akan dilakukan secara rinci dan terstruktur. Kemudian, tahap yang kedua yaitu mengumpulkan populasi dan sampel.
Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung ke responden dengan berpedoman pada kuesioner yang telah tersedia yang memuat berbagai pertanyaan untuk menggali informasi, seperti mengenai variabel umur, jenis kelamin, lama sakit, riwayat penyakit, dan lain-lain. Kemudian, tahapan terakhir dan yang paling utama yaitu analisis data. Analisis data dilakukan setelah hasil tahap sebelumnya sudah terkumpul dan terdata dengan sesuai. Kemudian, dilakukan analisis data berdasarkan rancangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satu analisis data yang pernah dilakukan yaitu oleh WHO yang mengestimasikan jumlah orang dengan gangguan penglihatan di seluruh dunia pada tahun 2018 lalu adalah sebesar 1,3 miliar orang. Dan katarak merupakan penyebab gangguan penglihatan terbanyak kedua di seluruh dunia, yaitu sebesar 33% setelah gangguan refraksi yang tidak terkoreksi, yaitu sebesar 42%. Namun, katarak menempati posisi pertama sebagai penyebab kebutaan di dunia dengan prevalensi 51%. 3 alasan terbanyak penderita katarak belum operasi hasil data Riskesdes pada tahun 2013 lalu, yaitu sebesar 51,6% karena tidak mengetahui menderita katarak, kemudian disusul dengan angka 11,6% karena tidak mampu membiayai, dan 8,1% karena takut operasi. Selanjutnya adalah diseminasi. Diseminasi merupakan kegiatan menyebarluaskan informasi dari hasil pengumpulan data yang bertujuan agar nantinya hasil dari pengumpulan data tersebut dapat dimengerti, diterima, dan dimanfaatkan oleh individu atau kelompok. Diseminasi hasil kegiatan surveillance penyakit katarak sendiri adalah kegiatan menyebarluaskan informasi hasil dari pengumpulan data terkait penyakit katarak kepada individu atau kelompok. Diseminasi dapat berbentuk laporan surveillance, surat edaran, brosur atau pamflet, presentasi dan seminar, media sosial atau website, artikel ilmiah, serta poster atau infografis. Diseminasi memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit katarak. Yang kedua, menyediakan informasi yang relevan dan terbaru tentang penyakit katarak. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini untuk mendeteksi katarak secara lebih awal. Yang keempat, membantu pihak berwenang dalam mengambil keputusan yang berbasis bukti dan informasi yang akurat. Dan yang terakhir, yaitu membantu pihak berwenang dalam mengevaluasi efektivitas program yang ada. Diseminasi hasil kegiatan surveillance terkait penyakit katarak dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menyampaikan informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dilaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan informasi kepada pengelola program sebagai sumber data atau laporan surveillance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, dengan pemaparan materi yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa katarak adalah proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai dengan kebutaan. Katarak merupakan penyebab kebutaan terbanyak di seluruh dunia. 3 alasan terbanyak mengapa katarak masih belum dapat ditanggulangi yaitu pada hasil data Riskesdes pada tahun 2013, sebesar 51,6% tidak mengetahui penderita katarak, kemudian 11,6% karena tidak mampu membiayai operasi, dan angka 8,1% karena takut operasi. Sekian video surveillance kelompok 14 tentang penyakit katarak dari kami. Terima kasih banyak telah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.